Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Eka Dwi Chandra. Saya merupakan guru SMP kelas 7 di SMP 3R1 Suring, Kecamatan Suring, Kabupaten Banyuwangi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang ia sukai, dan kebutuhannya masing-masing. Kali ini, saya akan mengajarkan materi zat dan perubahannya pada siswa SMP kelas 7 dengan pembelajaran interaktif berbasis teknologi menggunakan aplikasi Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang berdiferensiasi harus mampu menunjukkan kelebihan seluruh siswa dalam bidangnya masing-masing dan menunjukkan kebutuhan akan minat, gaya belajar, dan jam belajar yang berbeda. Namun, proses pendidikan tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang pula kemampuan siswa lemah di bidang selain yang menjadi minat dan bakatnya. Mereka cenderung pasif, bukan saja karena peserta didik tidak memahami pengajaran yang diberikan, tetapi juga karena metode dan modal pengajaran yang digunakan terlalu monoton. Hal ini secara langsung mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar. Sebelumnya, sebagai seorang guru, saya telah berupaya untuk menerapkan pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan media-media yang menarik, seperti PowerPoint dan penayangan video lewat proyektor. Akan tetapi, melihat dari hasil sumatif siswa, ternyata masih tergolong rendah. Bahkan, dalam satu kelas, siswa yang tidak tuntas mencapai persentase sebesar 70%. Terdapat beberapa permasalahan yang saya identifikasi. Yang pertama, metode pembelajaran yang saya terapkan belum memungkinkan siswa untuk mengembangkan produk sesuai dengan gaya atau minat dari masing-masing siswa. Yang kedua, aktivitas fisik rendah selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa belum mengetahui gaya belajar yang cocok dengan mereka. Tantangan terbesar bagi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memahami karakter dan gaya belajar siswa, di mana banyak siswa-siswi saya yang belum memahami diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen kognitif untuk mengenali gaya belajar siswa. Tantangan lain yang saya hadapi adalah siswa kurang aktif di kelas. Mereka cenderung diam dan hanya melihat teman-temannya tanpa ingin mencoba sendiri. Selain itu, saya juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan teknologi kepada siswa-siswi. Meskipun sebagian besar siswa sudah memegang gawai sendiri, akan tetapi tidak banyak yang bisa memanfaatkan untuk belajar. Tidak adanya akses internet juga menjadi alasan mereka tidak mau menggunakan gawai sebagai alat belajar. Oleh karena itu, saya mencari alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut, dan cara yang saya pilih adalah dengan menggunakan laptop sekolah. Di awal pembelajaran, guna memantik semangat siswa, saya mengajak siswa untuk ice breaking terlebih dahulu. Pada ice breaking kali ini, saya memilih permainan sesungguhnya sebaliknya. Pada permainan ini, siswa membentuk barisan panjang ke belakang, selanjutnya tangan diletakkan ke pundak teman yang ada di depannya. Selain untuk membuat suasana kelas lebih menyenangkan, permainan ini juga bertujuan untuk melatih konsentrasi siswa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, di awal pertemuan saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa. Berbekal jawaban siswa, saya menyimpulkan dan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kelompok 1 adalah kelompok visual, kelompok 2 kelompok auditori visual, dan kelompok 3 adalah kelompok kinestetik. Pada kegiatan inti ini, saya membuat proyek untuk setiap kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat proyek menggunakan Canva AI, yang nantinya masing-masing akan saya ajarkan terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama, mereka akan membuat poster sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu visual. Sedangkan untuk kelompok 2, kelompok auditori visual, akan membuat video. Sedangkan untuk anak-anak kelompok 3, yaitu anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik,
Saya mengajak mereka untuk membuat percobaan karena anak-anak dengan gaya belajar kinestetik cenderung bisa memahami pelajaran dengan cara praktek langsung. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan kepada siswa-siswi saya terkait dengan aplikasi Canva, terutama menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Jadi anak-anak saya suruh untuk membuka laptop, kemudian membuka aplikasi Canva, dan saya perkenalkan terlebih dahulu menu di dalam Canva. Salah satu menu yang menarik di Canva adalah kita bisa menggunakan AI-nya untuk mencari rangkuman atau membuat hal-hal lain yang kita inginkan. Ini merupakan dokumentasi saat salah satu siswa saya mencoba untuk membuat rangkuman menggunakan AI dari Canva. Di sini mereka mencoba secara bergantian dan terlihat sangat senang untuk melihat dan belajar. Pada kelompok kinestetik atau kelompok ketiga, anak-anak di sekolah untuk awal pertemuan lebih banyak berdiskusi tentang apa yang akan mereka kerjakan. Awalnya mereka terlihat masih bingung untuk apa yang mau mereka lakukan. Kemudian saya memberikan beberapa saran dan masukan dan mereka terlihat mulai memiliki suatu ide untuk membuat suatu percobaan. Dan di sisi lain, kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah mulai mengerjakan tugas mereka. Kelompok 1 sudah mulai membuat rancangan poster, sedangkan kelompok 2 juga sudah mulai membuat rancangan video. Selanjutnya, hasil-hasil dari poster, video, dan juga hasil percobaan anak-anak akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Halo, namanya siapa? Dari kelas? 7A. Tadi gimana perasaannya belajar di kelas? Senang karena bisa tahu cara membuat tape. Oh, tadi membuat tape. Tapenya dari apa? Singkong. Ya, sawi atau singkong ya. Oke. Terus apa yang kalian dapat dari belajar membuat tape itu? Saya bisa tahu perubahan benda. Oh, gitu. Oke, terima kasih ya. Halo, namanya siapa? Winda Lestari. Dari kelas? Kelas 7A. Tadi gimana perasaan Winda saat belajar di kelas? Saya senang karena mendapatkan pengetahuan baru, yaitu belajar tentang Canva. Oh gitu, bisa nggak tadi? Bisa. Oke, terima kasih ya. Oke, gimana tadi? Bisa? Pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi Canva AI terbukti efektif untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Terbukti dengan beberapa testimoni yang disampaikan siswa, mereka merasa lebih senang belajar jika itu sesuai dengan minat mereka. Selain itu, beberapa siswa juga menyampaikan baru kali ini mengenal aplikasi Canva, dan itu membuat mereka bersemangat karena bisa belajar hal baru. Selanjutnya, pembelajaran ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi bisa menjadi modal siswa untuk bisa mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Sampai di sini video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.